Selamat datang di podcast Kompak Bersuara episode 2. Halo sahabat Kompak semua yang ada di rumah. Nah, ketemu lagi nih bareng aku, Kesha Maesa, yang bakal nemenin kalian di episode Kompak terbaru kali ini. Oke, untuk episode 2 ini kita akan membahas mengenai World Cancer Day, yaitu penyelenggaraan Hari Kanker Sedunia yang dilaksanakan atau diselenggarakan tepat setiap tanggal 4 Februari setiap tahunnya. Nah, kali ini atau di tahun 2023 ini, podcast Kompak FK Unut akan membahas mengenai World Cancer Day, tepatnya temanya itu berpatokan dengan tema World Cancer Day juga, yaitu Close the Care Gap. Nah, jadi untuk tema kita episode kali ini nih kita akan lebih mengerucut guys ya, atau kita akan membahas lebih spesifik lagi, tepatnya mengenai tumbukan kepedulian tinggi terhadap kanker, tutup kesenjangan terhadap perawatan kanker. Nah, tema ini tentunya diambil sesuai dengan tema dari World Cancer Day sendiri, yaitu Close the Care Gap. Oke, sama nih teman-teman. Seperti di episode lalu, Kisah tentunya nggak sendirian untuk nemenin teman-teman yang mendengarkan podcast Kompak Bersuara kali ini, karena Kisah mendatangkan narasumber yang luar biasa dan tentunya mungkin teman-teman Kompak udah nggak asing nih sama narasumber kita kali ini. Oke, nah, sekarang Kisah sudah berhubung atau sudah terhubung dengan narasumber kita secara online. Beliau adalah Kak Dev Christopher Manuhutu selaku Ketua dari Kompak FK Unut periode 2022 dan juga 2023. Oke, mungkin langsung aja kita sapa teman-teman ya. Halo Kak Dev, apakah suara Kisah terdengar Kak Dev? Halo Keisha, kedengeran suaranya? Suaraku juga Oke. jelas? Jelas banget Kak Dev suaranya. Bahkan dari apa namanya video Kak Dev ini tampangnya udah bener-bener jelas banget ya Kak Dev. Udah semangat banget mungkin ya kelihatannya Kak Dev ya untuk bagi-bagi bincang-bincang bareng teman-teman podcast semua di rumah. Oke, mungkin aku mau nanya dulu nih kabarnya Kak Dev sekarang. Kita lagi liburan, apakah kabarnya Kak Dev sekarang juga sedang di nuansa-nuansa liburan ya Kak ya? Kabarnya puji Tuhan baik. Cuman ya ini lagi mumpung libur panjang ya, jadi lagi banyak healing-healing, refreshing gitulah. Oke, waduh, kayak teman-teman sobat podcast di rumah juga iri ya sama Kak Dev ya, bisa healing-healing nih, atau mungkin yang masih liburan juga manfaatkan waktu liburannya Kak Dev ya untuk healing-healing dulu Kak Dev ya. Iya benar. Oke, mungkin untuk selanjutnya dari Kak Dev sendiri kesibukannya di tengah liburan ini tentunya sebagai ketua kompak tentunya nggak bakalan 100% free gitu Kak ya, 100% bisa menikmati waktu liburnya. Apakah Kak Dev belakangan ini ada kesibukan lainnya Kak Dev? Untuk kesibukan di Kompak sendiri sih, terakhir kemarin waktu World Cancer Day Competition, Celebration, terakhir acara puncak tanggal 5. Terus setelah acara puncak itu balik ke kampung halaman. Itu aja sih, setelah itu belum ada lagi kesibukan. Oke, berarti Kak Dev ini benar-benar menyempatkan banget ya Kak Dev ya untuk memeriahkan rangkaian acara kompak. Wah, benar-benar ketua kompak yang patut kita acungi dua jempol nih teman-teman yang mendengarkan podcast kali ini. Oke, karena tadi kita udah menyapa Kak Dev dan juga nanya kabarnya Kak Dev, tentunya kayaknya bukan aku aja, bahkan teman-teman yang sedang mendengarkan podcast kali ini udah nggak sabar banget nih untuk berbincang-bincang mengenai kanker, tentunya mengenai tema kita kali ini bersama Kak Dev. Oke Kak Dev, mungkin langsung aja Kisha mulai untuk pertanyaan-pertanyaannya. Untuk pertanyaan pertama nih, berdasarkan tema kita di World Cancer Day ini Kak Dev itu Close the Care Gap atau tutup kesenjangan dalam perawatan. Menurut Kak Dev sendiri, apakah ada urgensi dari tema yang diangkat kali ini terutama mengenai perawatan yang terhadap kanker yang dapat mengalami kesenjangan nih? Bagaimana menurut Kak Dev mengenai temanya? Oke, untuk tema dari World Cancer Day sendiri bisa kita kupas satu-satu ya. Close the care gap. Oke, yang pertama kita bahas tentang the. The-nya ini adalah kata ganti untuk cancer atau kanker. Penyakit kanker sendiri seperti yang kita ketahui bahwa dia merupakan penyakit yang menyebabkan kematian sangat banyak. Bahkan berdasarkan data, 9,9 juta kematian pada tahun 2020 terjadi karena kanker. Dan pada 10 tahun terakhir, menurut WHO, data dari WHO, insiden kejadian kanker itu meningkat sebanyak 26%. Apabila kita tinjau secara global, maka insiden kanker tertinggi adalah kanker paru, kanker payudara, dan juga kanker serviks. Kemudian kita bahas tentang care-nya. Care atau perawatan kanker ini menurut WHO itu ada 4 pilar. Yang pertama adalah promosi kesehatan yang diwujudkan melalui edukasi kesehatan kepada masyarakat. Yang kedua adalah deteksi dini. Yang ketiga adalah pengobatan atau treatment. Dan yang keempat adalah penanganan khusus atau biasanya kita kenal dengan paliatif. Nah, sekarang apa hubungan antara
tema World Cancer Day yaitu tentang kesenjangan. Berbicara tentang kesenjangan, di mana itu pastinya ada jarak, ada sebuah celah gitu. Nah, di sini yang dimaksud tentang celah itu adalah wawasan atau pengetahuan masyarakat tentang penyakit kanker sendiri dan perawatan kanker itu. Kalau kita berbicara tentang kanker, kanker adalah salah satu non-communicable disease. Non-communicable disease adalah penyakit yang tidak menular. Kalau kita bicara communicable disease itu sangat terkenal yang belakangan ini adalah COVID gitu ya, penyakit yang menular dari satu ke yang lain gitu. Sedangkan kanker sendiri ini adalah penyakit yang tidak menular dan beberapa masyarakat masih menganggap bahwa penyakit kanker ini menular dan itu membuat stigma di masyarakat sehingga membuat perawatan kanker itu menjadi terhambat. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, terkait wawasan dan pengetahuan yang minim juga, banyak berita hoax yang menyebar di internet, khususnya pasti di grup WA ibu-ibu, di grup WA keluarga, itu pasti banyak banget berita-berita yang cuman dari www.com, tapi ternyata tidak ada basis jurnalnya gitu. Nah, inilah yang perlu kita fokuskan untuk atasi. Bagaimana kita bisa meningkatkan pengetahuan masyarakat dan juga wawasan masyarakat sehingga masyarakat tidak menerima berita secara mentah-mentah, tapi juga bisa memproses dan mencari tahu apakah informasi ini benar atau tidak. Nah, kita sebagai mahasiswa kesehatan yang akan menjadi tenaga kesehatan, calon tenaga kesehatan, tentu itu menjadi tugas kita untuk mengedukasi orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi, urgensi dari tema ini adalah ingin membuat supaya penanganan kanker dan pemahaman masyarakat tentang kanker itu menjadi lebih baik gitu, melalui tenaga kesehatan dan kita semua gitu. Karena saat ini di era digital ini informasi sudah bisa diakses dengan sangat cepat. Gitu. Kita bisa langsung search di Google, bisa langsung cari tahu di TikTok, YouTube, Instagram gitu. Banyak banget platform-platform yang bisa membantu kita mendapatkan informasi. Oke Kak Dev, bener banget ya sahabat podcast kompak semua. Apalagi yang tadi aku mendapatkan satu kalimat nih dari Kak Dev yang bilang bahwa misalnya informasi yang hoax gitu Kak Dev ya, apalagi dari WA keluarga itu real banget ya. Bahkan sempat juga diangkat di kalau misalnya teman-teman lihat di medsos, itu benar-benar sudah suatu hal yang sering banget kita lihat kalau misalnya banyak hoax yang disebarkan melalui WA keluarga atau mungkin hoax yang merasakan sumber yang kurang valid atau bahkan sumber yang tidak valid ya Kak Dev ya. Maka dari itu berarti Iya. urgensinya itu gimana kita bisa membuat masyarakat juga paham Kak Devi terhadap info-info mengenai kanker agar tidak mendapatkan informasi yang salah. Sehingga jika misalnya nanti informasi yang salah itu masyarakat juga akan semakin tinggi stigma terhadap kanker yang itu sangat-sangat bisa berdampak buruk juga ke depannya terhadap penanganan kanker di masyarakat. Oke Kak Dev, tadi pertanyaan pertama benar-benar udah terbuka banget nih Kesha mengenai tema dari World Cancer Day-nya. Untuk pertanyaan kedua untuk Kak Dev itu dari pengalaman Kakak sendiri bersama dengan Kompak FKUNU tentunya seperti tujuan langsung ke masyarakat, mengedukasi masyarakat, bahkan mungkin Kakak mempunyai kesempatan untuk bertemu langsung dengan penderita kanker sendiri. Nah, menurut Kakak apakah kepedulian masyarakat terhadap kanker sudah bisa dikatakan tinggi atau masih dikatakan sedang bahkan rendah nih Kak Dev? Oke, kalau kita pertama berbicara soal data dulu ya. Kalau bisa kita lihat, kepedulian masyarakat itu bakal berujung pada suatu output, yaitu insiden terjadinya kanker ataupun kematian akibat kanker, yang disebut morbiditas dan juga mortalitas dari penyakit kanker. Gitu. Kalau kita lihat di tahun 2020, Bali sendiri masih menjadi tempat di mana kanker merupakan penyakit dengan prevalensi tertinggi. Gitu. Yang mungkin perlu dipahami bahwa penyakit kanker ini tidak terjadi hari ini, tidak melakukan sesuatu yang salah, besok langsung muncul dampaknya gitu. Itu bukan penyakit, kanker bukanlah penyakit yang akut. Dia membutuhkan waktu untuk yang cukup lama ya, bahkan 10, 20, 30 tahun dari pola hidup yang buruk, pola hidup yang salah, itu hasilnya baru akan dirasakan bertahun-tahun kemudian. Nah, akibatnya ini menjadi kebiasaan yang sulit dihilangkan karena masyarakat tidak langsung melihat dampaknya.
kalau misalnya kita melakukan sesuatu, kita tidak langsung melihat dampaknya, pasti tentunya kita merasa itu tetap benar. Tapi tentunya itu akan disesali di belakang. Nah, kalau misalnya dari pengalaman, dari yang sudah saya jalani sendiri, sebenarnya apabila kita melakukan sosialisasi, apabila kita memberitahu masyarakat, itu mereka sangat welcome, sangat menerima kita dan juga memberikan space untuk kita mengedukasi mereka gitu ya. Tetapi apakah informasi yang kita berikan itu bisa langsung diterima, bisa langsung dipahami dan langsung diterapkan gitu? Tentunya tidak, karena mengubah suatu kebiasaan itu sangat susah gitu. Apalagi kalau kita berbicara tentang kebiasaan hidup, kebiasaan sehari-hari, pola hidup itu sangat susah gitu. Contohnya biasanya nih, Keisha misalnya ya, Keisha makan sayur, misalnya makan sayur cuman sekali sama 1 bulan gitu. Nah, itu alasannya pasti entah karena Keisha nggak suka sayur atau mungkin memang nggak terbiasa makan sayur dari kecil gitu. Nah, ketika Keisha diberikan edukasi, kamu harus makan sayur sebanyak 3 kali seminggu. Itu kalau diberikan hanya sekali, Keisha hanya mendengar 2 kali, pasti tentunya tidak akan langsung menerima gitu ya. Membutuhkan waktu terus-menerus terpapar dan juga diberikan informasi mengenai apa yang akan terjadi apabila tidak dilakukan gitu. Nah, itu yang harus terus digencarkan karena memang tidak hanya bisa satu kali, 2 kali memberitahu kepada orang dan dia akan langsung melakukannya. Makanya kompak di sini menjadi wadah gitu untuk mahasiswa-mahasiswa yang merupakan calon tenaga kesehatan ya untuk bisa mengedukasi, memberikan awareness supaya masyarakat tuh lebih oh iya ini salah, ini benar. Kayaknya harus mulai dari sekarang deh perbaiki. Itu yang harus bisa kita semua berikan kepada masyarakat gitu, memberikan kepada orang-orang di sekitar kita juga gitu, supaya nantinya bisa mengurangi angka kejadian, bahkan bisa mengurangi angka kematian akibat kanker ini. Gitu sih. Oke Kak Dev, wah bener banget ya yang tadi dibilang sama Kak Dev. Bahkan dari tadi pernyataannya Kak Dev itu Bali itu masih tertinggi ya tahun 2020 Kak ya terhadap kejadian kankernya. Dan juga bener banget juga kata Kak Dev, kalau misalnya penyakit kanker itu bukan penyakit yang sekarang kamu melakukan hal yang salah atau bisa memicu kanker, besoknya itu udah langsung timbul gejalanya Kak ya. Itu memerlukan waktu. Nah mungkin karena itu juga mungkin Kak Dev ya masyarakat masih kurang aware nih dengan tindakan-tindakan atau mungkin hal-hal yang bisa memicu kanker karena mereka belum merasakan dampaknya sekarang. Tapi nanti kalau misalnya mereka sudah terdeteksi adanya gejala kanker, baru mereka merasa menyesal kemudian hari. Maka dari itu balik lagi di pertanyaan pertama, penting banget 4 pilar yang tadi dibilang sama Kak Dev, yaitu di pilar pertama dan kedua, yaitu mengenai promosi kesehatan dan juga tentang pencegahan atau deteksi dini. Mungkin teman-teman sobat kompak di rumah perlu banget ya untuk tetap tingkatkan kesadarannya dan mulai untuk melaksanakan deteksi dini atau mungkin teman-teman kalau misalnya ngerasa ini kalau misalnya informasi kita bermanfaat banget, boleh banget di-share nih sama keluarga. Jadi nggak lagi nge-share berita-berita hoax di internet atau gimana. Kalian bisa banget share di grup WA keluarga kalian untuk podcast kompak episode kedua kali ini. Oke, Kak Dev. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, Kak Dev. Kita masih ada beberapa pertanyaan, Kak Dev ya. Yang pertanyaan ketiga, sebagai generasi muda atau adalah generasi yang sering banget dikaitkan dengan generasi perubahan nih Kak Dev. Menurut Kakak sendiri, peran apa aja sih yang bisa dilakukan oleh generasi muda untuk turut berperan dalam menghentikan adanya kesenjangan terhadap perawatan kanker yang sudah dijelaskan oleh Kak Dev sebelumnya? Silakan Kak Dev. Oke, kalau ngomong soal generasi muda berarti kita semua ya, yang masih muda-muda ini ya. Nah, itu sebenarnya simple, mulai dari diri sendiri. Karena saat ini mungkin kalau ngomong generasi muda itu di usia 20 tahun, 25, 30 di rentang usia itu adalah generasi muda gitu. Dan artinya kita masih punya cukup banyak waktu untuk menentukan gimana nanti kita di usia 50, kita di usia 60, 70, apakah kita mau jadi yang sakit-sakitan, apakah kita mau perlu obat ini, obat itu untuk bisa terus hidup gitu istilahnya. Nah, dari situlah kita harus sebagai generasi muda ya, mengubah pola hidup. Mungkin sesekali ya istilahnya cheat day bisa lah, tapi jangan jadikan kebiasaan gitu. Saat ini pun kita sebagai generasi muda ya, sudah bisa mengakses informasi tadi seperti aku bilang sudah banyak banget platform. Dari situ juga kita sebagai generasi muda bisa belajar, bisa mencari tahu informasi, bisa mencari jurnal-jurnal penelitian gitu. Dan dari situ kita bisa memperbaiki pola hidup kita
Nah, setelah pola hidup sendiri diperbaiki, kita bisa mengedukasi nih. Nggak perlu jauh-jauh, bisa mulai dari orang terdekat kita, dari keluarga, dari mungkin orang tua, saudara, saudara jauh, saudara dekat. Baru setelah itu, kalau misalnya memang mempunyai keinginan yang lebih tinggi, kepedulian yang lebih tinggi untuk mengedukasi masyarakat, bisa nih kayak cari organisasi yang memang bergerak di bidang kanker nih. Contohnya, kalau Kompak kan sendiri bergerak di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana nih, tapi ada beberapa yayasan yang memang bergerak secara nasional maupun internasional gitu. Nah, bisa membantu di sana, bisa volunteering di sana untuk mengedukasi masyarakat sekitar gitu. Supaya tidak hanya memproteksi diri, tetapi juga membantu orang-orang yang ada di sekitar kita. Gitu. Jadi sebagai generasi muda, yang paling penting tadi pertama adalah diri sendiri dulu. Pola hidup diri sendiri dulu perbaiki, kemudian yang kedua, lalu membantu orang lain. Bisa mulai dari keluarga, orang terdekat, sampai masyarakat luas. Kayak gitu. Oke, Sia sih benar-benar 1000% setuju banget sama pernyataannya Kak Div tadi. Kalau misalnya dibilang pepatahnya itu sih kalau nggak mulai dari diri kita sendiri kapan gitu Kak Div ya. Jadi nggak usah ribet-ribet deh dulu mikirnya, aduh saya ingin membuat Indonesia bebas dari kanker, tapi saya belum bisa nih untuk melaksanakan itu karena saya belum punya pengetahuannya. Jangan jauh-jauh dari diri kita sendiri aja sebagai generasi muda yang tadi Kak Div juga bilang, dari internet ada, terus dari sumber-sumber jurnal juga bisa kita akses. Jadi kita sudah banyak banget nih teman-teman pendengar podcast Kompak sekalian, kita banyak banget disuguhkan oleh hal-hal yang memudahkan kita untuk mencari informasi. Karena itu manfaatkan itu ya Kak Dev ya. Kalau misalnya dari diri kita sendiri nih udah 50% udah yakin, kita bisa lebih meningkat lagi ke orang terdekat dari kata Kak Dev ya, ke keluarga kita atau ke sahabat kita, ke circle kita bahkan bisa juga. Jika misalnya ingin serius lagi bisa ke masyarakat juga. Jadi bilangnya tuh menjadi step by step ya Kak Dev ya untuk menyebarkan bahwa generasi muda ini bisa loh untuk memberikan dampak positif untuk Indonesia atau bahkan teman-teman di luar sana mengenai kanker. Oke, sebelum kita lanjut nih Kak Dev, aku bakalan mau nyapa dulu untuk teman-teman Sobat Kompak yang mendengarkan podcast kali ini. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, aku mau nanya dulu nih sama teman-teman podcast Kompak sekalian yang sedang mendengarkan episode kedua kali ini. Tadi di pertama itu aku udah announce mengenai tanggal berapakah World Cancer Day diselenggarakan. Oke, sekali lagi aku ulang pertanyaannya. Tanggal berapakah World Cancer Day diselenggarakan? Kalau misal teman-teman udah tahu jawabannya, boleh banget ramein kolom komentar YouTube nanti, atau di Instagram kita juga boleh untuk kasih tahu jawabannya. Selamat untuk menjawab ya teman-teman ya. Oke Kak Dev, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Untuk pertanyaan selanjutnya ini, seperti yang Kak Dev bilang tadi, Kompak itu adalah sebagai salah satu organisasi di FK Unut yang bergerak dengan membahas kepedulian terhadap kanker nih Kak. Nah, selama berproses di Kompak FK Unut bukan hanya di periode sekarang aja mungkin Kak ya, di periode Kakak sebelumnya yang bersama dengan pengurus lainnya, apakah Kakak pernah ya untuk apa namanya pernah mengalami hal-hal yang tak disangka-sangka. Nah, mungkin hal yang tidak disangka-sangka ini baik itu hal positif yang menurut Kak Div, wah ini benar-benar hal yang unpredictable banget yang aku alami selama di Kompak atau bahkan hal negatif nih Kak yang mungkin Kak Div ngerasanya kenapa ya aku bisa mengalami ini. Boleh di-share banget nih Kak untuk teman-teman sobat Kompak. Oke, kalau ngomong pengalaman pribadi, sebenarnya cukup banyak ya. Cuman aku bakal share mungkin yang cukup menarik. Itu yang pertama mungkin yang positif dulu ya. Itu mungkin ketika melihat antusias atau semangat ini dari anggota-anggota Kompak gitu. Aku sebenarnya tidak menyangka bahwa dari anggota muda maupun anggota inti Kompak saat ini punya cukup antusias yang antusias yang tinggi lah untuk berpartisipasi terutama dalam edukasi masyarakat gitu. Ternyata dari anggota muda maupun anggota inti itu banyak banget yang pengen ikut kegiatan pengabdian masyarakat gitu. Mereka sangat ingin untuk terjun langsung ke lapangan untuk memberikan edukasi, bahkan sesederhana mungkin sosialisasi di sekolah gitu. Mereka sangat enjoy dan sangat pengen ikut itu gitu. Jadinya memang kemarin waktu kegiatan World Cancer Day Celebration itu cukup banyak anggota muda yang kan diganti-ganti ya shiftnya hari ini waktu ke sekolah ini yang kelompok berapa sampai kelompok berapa, terus berikutnya kelompok berapa sampai kelompok berapa. Dan mereka tuh sangat eh, terlihat semangat lah untuk ikut kegiatan itu gitu, bukannya datang dengan loyo-loyo, datang dengan malas-malesan, bukan yang kelihatan cuma formalitas doang ikut kegiatan, tapi memang mereka enjoy gitu. Itu hal yang sebenarnya cukup bikin aku kaget karena aku kira bakal banyak yang join karena formalitas aja gitu loh, cuman pengen untuk mendapatkan SKP aja gitu, tapi ternyata banyak yang memang antusias untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat.
Lalu kalau bilangnya negatif, sebenarnya ya banyaklah lika-liku untuk eh, terus mempertahankan gitu ya, kompak gitu kan. Cuman yang cukup sulit itu adalah mencari yayasan untuk bekerja sama gitu. Kalau secara eksternal ya, yayasan bekerja sama karena satu kita masih mahasiswa gitu. Jadi terkadang untuk bisa bekerja sama itu susah karena memang setiap periode itu berganti gitu, ketua, pengurus maupun anggotanya gitu. Lalu yang kedua, memang yayasan yang dibilang peduli sama kanker itu masih minim gitu, terutama di Indonesia itu masih kurang gitu. Dan yang memang globally take action, langsung mengambil aksi gitu memang sangat sedikit gitu. Jadi kita mencari informasi untuk yayasan-yayasan yang terkait sama kanker itu juga cukup sulit. Gitu sih. Oke, jadi dalam join setiap organisasi itu tentu ada plus minusnya ya Kak Div ya. Mungkin plusnya juga banyak, tapi juga kita nggak mungkin juga nggak ngerasain minusnya gitu Kak Div ya. Dan juga tentang statement Kak Div yang dibilang tadi bahwa misalnya banyak banget partisipasi ya dari anggota Kompak sendiri dalam kegiatan Kompak. Salah satunya waktu itu terjun ke masyarakat langsung ya mengedukasi Kak ya. Itu benar-benar menurut Kesha sendiri sebagai anggota Kompak ini Kak ya, itu adalah salah satu hal yang baik juga untuk kita karena Kompak sendiri sudah membukakan sebuah wadah untuk kita bersosialisasi langsung terhadap masyarakat, terjun langsung ke masyarakat. Jadi kita ngelihat langsung nih Kak di masyarakat, bahwa ternyata masyarakat ini pengetahuan kompaknya pengetahuan tentang kankernya segini dan kita memiliki pengetahuan lebih jadi kita bisa memberikan edukasi yang cukup untuk masyarakat agar terhindar dari gejala kanker ke depannya. Dan untuk Kak Dev sendiri tentunya di saat bilang ada liku-likunya itu tentunya Kak Dev sendiri sangat berjasa untuk kompak loh Kak karena tanpa Kak Dev juga tanpa ada yang memandu atau tanpa ada yang menakodai dari kompak berlayar ini ke depannya akan sangat sulit untuk mencapai tujuan-tujuan Anda. Jadi kita kasih applause dulu mungkin teman-temannya untuk Kak Devi yang berada saat ini secara online di podcastnya. Dan mungkin teman-teman yang sedang mendengarkan podcast kompak di rumah juga bisa nih untuk bareng-bareng kita bersama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kanker, salah satunya melalui Kompak FK Unut. Oke, untuk pertanyaan terakhir nih Kak Dev, sayang banget ya teman-temannya, kita nggak kerasa udah banyak banget cincang-cincang sampai ke eh, banyak banget berdiskusi sampai di pertanyaan terakhir nih. Untuk Kak Dev sendiri, pesan apa sih Kak yang ingin Kakak sampaikan kepada teman-teman yang mungkin yang sedang mendengarkan podcast Kompak Bersuara kali ini untuk tetap bersama, untuk tetap merangkul bersama, membangun kepedulian terhadap kanker di masyarakat. Silakan Kak Dev. Oke, yang pertama mungkin untuk anggota kompak, aku harap antusias, semangat kalian itu bisa kalian tetap jaga sampai mungkin nanti akhir kepengurusan dan bahkan mungkin sampai kalian lulus, kalian tetap bisa membawa semangat kalian itu untuk mengedukasi masyarakat tentang kanker karena kepedulian kalian itulah yang sangat diperlukan oleh kita semua. Gitu. Jadi jangan berhenti untuk mengedukasi masyarakat bersama kita lawan kanker, bisa mulai dari diri sendiri, orang terdekat, hingga masyarakat luas. Itu sih pesan yang aku sampaikan. Waduh, pesannya cukup singkat tapi benar-benar ngena banget ya Kak Dev ya. Benar-benar inti atau dagingnya tuh dapat banget nih dari pesannya Kak Dev. Oke, untuk teman-teman sobat podcast Kompak sekalian di rumah, nggak kerasa nih untuk episode kali ini atau episode 2 podcast Kompak FK Unut sudah selesai. Tapi sebelum kita akhiri, tentu kita bareng-bareng mungkin bisa jargon bersama ya, atau jargon dari Kompak FK Unut. Yang kali ini karena langsung kita narasumbernya adalah Ketua Kompak FK Unut akan dipimpin oleh Kak Dev-nya. Mungkin Kak Dev bisa bareng-bareng kita mimpin jargonnya Kak Dev? Oke, mungkin agak nge-lag ya karena online ya. Ya nggak apa-apa Kak, aman-aman. Oke, Kompak FK Unut, we We fight fight cancer. cancer. Oke, terima kasih banyak Kak Dev untuk waktunya udah bersedia menjadi narasumber di podcast episode kali ini. Semoga kedepannya kita bisa bertemu lagi Kak di episode podcast selanjutnya. Amin. Oke, halo Oke, terima kasih teman-teman. banyak Keisha. Baik. Oke, teman-teman sobat podcast semua yang ada di rumah. Sayang banget kan hari ini sudah terakhir atau sudah berakhir di podcast kita kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga share konten-konten dari podcast Kompak FK Unut semuanya. Baik itu di Spotify, Instagram, maupun di YouTube langsung. Dan jangan lupa juga untuk teman-teman ditunggu untuk episode 3 selanjutnya. Bye-bye!